terkasih dalam Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kami ini dapat kendati pun juga kita berjarak secara fisik. Kita bersyukur kita dalam keadaan sehat, kita bersyukur kita masih terus dapat melanjutkan tradisi kita untuk doa malam menjelang Pentakosta. Adapun tema yang akan digunakan di sepanjang doa malam ini adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Perumpamaan yang dia ungkapkan, aku adalah pokok anggur, aku adalah gembala yang baik, dan seterusnya. Dan untuk malam pertama ini, nanti akan diulas oleh Pendeta Stira yang terkait dengan aku adalah roti hidup. Baiklah, kita akan memulai doa malam kita dengan menaikkan pujian dari KJ 440 ayat 1 dan 2 di badai topan dunia. Ketua Robert akan memimpin doa pembukaan. Silakan. Saya belum jadi pendeta nih Tante nih. Yuk, mari rekan-rekan sebelum kita mulai persekutuan doa pra-Pentakosta, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berkumpul di sini saat ini untuk memulai persekutuan doa pra-Pentakosta kami pada malam ini. Kau menyertai jalannya persekutuan ini mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya Engkau yang memberikan penyertaan serta hikmah dan bertemu pada persekutuan ini. Roh Kudus yang memimpin kami untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami menyerahkan jalannya persekutuan doa pra-Pentakosta malam ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih. Kembali kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku
Tuhan, Dikau ku perlukan, Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Stira. Silakan, Pak. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita merenungkan berita firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kali ini, tahun ini sekalipun dalam keadaan yang tidak biasa, yang tidak ideal, di mana kami tidak bisa berkumpul bersama, tapi kami masih bisa berkumpul bersama dalam ruang virtual. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama kami dalam persekutuan yang melampaui ruang, melampaui dinding-dinding yang memisahkan kami, tapi tetap mempersekutukan kami dalam Roh Kristus. Dan Roh yang sama yang juga akan menuntun kami ketika kami akan membaca, merenungkan berita firman Tuhan. Maka biarlah kami diberi hikmat, diberikan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga firman ini menjadi firman yang hidup dalam dan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi ya. Saya lupa ya, tahun lalu tuh kita sempat nggak ya mengadakan persekutuan doa ini ya. Apakah nggak ada ya tahun lalu ya? Waktu itu kan pandemi masih baru-baru sekali ya. Kita banyak hal yang kita lewatkan. Nah, tahun ini di luar dugaan kita semua mungkin bahwa pandemi harus berlangsung sampai sekian panjang, tetapi kita masih punya kesempatan ya untuk bersama berkumpul merenungkan berita firman Tuhan ya dalam rangkaian doa menjelang Pentakosta ini. Nah, hari ini tema yang diberikan pada saya berasal dari teksnya terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Kalau Bapak Ibu mau membuka Alkitab masing-masing boleh, saya sudah siapkan di layar ya. Jadi saya akan bacakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya, akulah roti hidup. Ini tema pertama dari rangkaian tema yang akan kita jalani 8 hari. Depan ya, di portal maupun yang mungkin dikirim di grup-grup tema ya, akulah roti hidup, akulah apa ini, pintu hidup, akulah dan kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar. Nah, ini menyinggung sedikit bahwa ini adalah statement atau pernyataan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus
Dan secara khusus pernyataan-pernyataan ini kita hanya akan bisa temukan dalam satu Injil dari 4 Injil kanonik yang ada dalam Alkitab kita. Dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kalau Bapak Ibu mencari, maka pernyataan-pernyataan ini hanya akan dapat ditemukan dalam Injil Yohanes. Ya, karena itu dia biasa dikenal sebagai the seven statements, I am statements. Ya, I am tadi ya, I am the bread of life dan seterusnya. Nah, karena saya pada hari ini kebagian untuk memulai percakapan kita atau perenungan kita pada kesempatan ini, maka saya merasa punya merasa perlu untuk memberikan sedikit pengantar ya di awal perjalanan kita selama 8 hari ke depan. Mengapa 7 pernyataan ini hanya ada dalam Injil Yohanes? Jadi kalau Anda mau cari, akulah roti hidup, akulah pokok anggur benar, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah terang dunia, itu tidak ada di Injil Matius, Markus, Lukas. Semua hanya ada di Injil Yohanes. Ini adalah pernyataan yang sangat khas dari Injil Yohanes. Nah, mengapa hanya ada di Injil Yohanes? Ini tidak lepas dari latar belakang lahirnya Injil Yohanes ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita membaca kitab-kitab Injil, Anda jangan bayangkan ya waktu Tuhan Yesus lagi ngajar, mungkin lagi kita kenal dengan nama khotbah di bukit, padahal sebetulnya lebih tepat Tuhan Yesus itu sedang mengajar ya banyak orang. Jangan bayangkan pada waktu Yesus ngajar itu ada muridnya yang merekam ya, Yesus ngajar pakai handphone. Ya barangkali kalau handphone sudah ada zaman itu mereka akan lakukan itu ya. Atau ada yang pegang buku notes nyatet, wah Tuhan tuh ngomong A, B, C, D, E, F, G ya. Berbahagialah kamu yang miskin, yang yang pembawa damai dan seterusnya gitu. Enggak ada orang yang melakukan itu. Tuhan Yesus ngajar aja dan orang mengingat. Dan baru di kemudian hari, bahkan agak jauh, puluhan tahun setelah Tuhan Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, baru puluhan tahun setelah itu, kira-kira 40-an tahun setelah itu, orang menuliskan kitab-kitab Injil yang kita kenal sekarang sebagai Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan beberapa surat rasuli yang ada di Perjanjian Baru sudah lebih dulu ada sebelum kitab-kitab Injil ada. Kenapa begitu? Karena di awal orang merasa tidak ada keperluannya menuliskan kitab Injil. Ya, orang mengandalkan ingatan para rasul, ingatan murid-murid yang banyak tentang siapa Yesus dan apa yang ia lakukan. Baru di kemudian hari ada beberapa kebutuhan, terutama mungkin karena saya menduga para rasul mulai makin tua, banyak orang yang tahu Yesus, yang mengenal Yesus secara langsung mulai tidak ada lagi, dirasakan ada kebutuhan menuliskan kesaksian tentang siapa itu Yesus, apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, maka ditulislah Injil-Injil yang kita kenal sekarang. Dan karena dituliskan dalam jangka waktu yang jauh, dengan berbagai sudut pandang, kita sekarang menemukan kekayaan dalam kitab-kitab Injil kita yang ada dalam Alkitab kita. Nah, dan biasanya di dunia perjanjian, di dunia ilmu biblika, ilmu tentang kitab suci, Injil-Injil itu dibagi jadi 2 macam Injil kanonik itu. Yaitu ada yang namanya Injil sinoptik, dari kata bahasa Yunani, artinya melihat bersama-sama. Itu Matius, Markus, Lukas. Dan satu Injil non-sinoptik, yaitu Injil Yohanes. Mengapa dibagi begini? Secara kasat mata karena
Matius, Markus, Lukas itu punya banyak kesamaan. Kalau Anda membaca dan berusaha membandingkan Matius, Markus, Lukas, Anda akan temukan sangat banyak bagiannya yang sama. Ceritanya hampir sama. Tapi kalau Anda membaca Injil Yohanes, Anda akan menemukan banyak kesaksian tentang Yesus di Injil Yohanes yang tidak ada di Injil Sinoptik. Salah satunya adalah tadi, ya, 7 perkataan atau 7 pernyataan Yesus itu tentang siapa dirinya. Lalu perbedaan lain, mengapa satu perbedaan penting juga dari Injil-Injil Sinoptik dengan Injil non-sinoptik atau Injil Yohanes ini adalah kepada siapa Injil itu dituliskan pertama kali. Nah, saya tidak akan bahas lengkap, ya. Mungkin kita punya waktu lain kali untuk melakukannya. Tapi yang pasti adalah gereja atau orang-orang Kristen yang disapa oleh penulis Injil Yohanes, yang kepada mereka lah Injil Yohanes ini ditulis pertama kali, itu ada dalam kondisi yang sangat berbeda dengan gereja yang disapa atau yang kepada mereka Injil Matius, Markus, Lukas, atau kalau dari urutannya Markus, Matius, Lukas dituliskan pertama kali. Perbedaannya apa? Di gereja-gereja yang disapa oleh ketiga Injil tadi, Markus, Matius, Lukas, itu adalah gereja atau orang-orang Kristen yang masih ada dalam lingkungan komunitas atau masyarakat Yahudi. Sedangkan gereja yang disapa oleh Injil Yohanes, orang-orang Kristen yang kepada mereka lah atau untuk mereka lah Injil Yohanes itu ditulis pertama kali, adalah orang-orang Kristen yang sudah tercabut, terpisahkan dari komunitas Yahudi. Jadi kita tahu Yesus itu bukan orang Kristen, agamanya agama Yahudi, saudara. Murid-murid Yesus pertama juga aslinya adalah orang Yahudi. Sehingga gereja mula-mula sebetulnya adalah bagian dari komunitas Yahudi. Mereka masih mengikuti tata cara orang Yahudi. Mereka bahkan di hari Sabat masih beribadah di sinagoga atau di rumah ibadah Yahudi yang ada di setiap kota, di setiap desa. Kalau kita baca di Kisah Rasul, jelas ya, waktu Rasul Paulus masuk ke satu daerah, satu kota, dia akan menelusuri sungai untuk mencari letak sinagoga. Karena sinagoga itu biasanya dekat dengan sungai. Tujuannya apa? Supaya kalau mereka mau mempraktekkan ritual baptis, jadi baptis itu bukan ritus asli Kristen, sudah dipakai oleh orang Yahudi dan barangkali sudah berasal dari sebelum agama Yahudi, barangkali mudah dilakukannya, ya. Karena harus ada sungai, air yang mengalir. Jadi gereja mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula, sebetulnya aslinya mereka masih beribadah di sinagoga hari Sabtu, hari Sabat. Lalu hari Minggu mereka akan berpindah-pindah di antara rumah saudara-saudara seiman, murid-murid Kristus, orang Kristen, dan mereka akan merayakan Paskah, ya, lewat memecah roti, lalu mengadakan perjamuan. Itu yang terjadi sebelumnya, selama sekian puluh tahun. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Pada waktu atau pada zaman kehidupan gereja yang kemudian disapa oleh Injil Yohanes, orang-orang Kristen ini sudah mulai dianggap sebagai musuh oleh orang-orang Yahudi. Dianggap sebagai kelompok sekte. Kalau Anda dengar istilah sekte kan langsung membayangkan hal yang negatif gitu ya, sekte, kelompok sesat, sempalan. Sehingga mereka mulai pelan-pelan ditandai dan disingkirkan. Termasuk dari rumah ibadah, dari sinagoga. Ini saya menemukan gambar reruntuhan sinagoga yang terkenal, katanya ini di kota Kapernaum, satu kota di Palestina, ya, di Israel.
Dan konon kalau kita baca di Injil Yohanes, di sinagoga di Kapernaum inilah Tuhan Yesus mengungkapkan pernyataan tentang akulah roti hidup ini. Ya. Ini sinagoga yang rupanya cukup penting pada waktu itu. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu ditandai, lalu dengan satu cara tertentu mereka dipaksa untuk membuka jati dirinya, bahwa mereka bukan cuma orang Yahudi tetapi juga pengikut Yesus Kristus, dan karenanya kemudian mereka dilarang lagi beribadah di sinagoga. Jadi mulai dipinggirkan, ya, dikucilkan, ditolak. Sehingga jemaat Kristen pada zaman Injil Yohanes ini punya semangat atau punya suasana yang berbeda dengan jemaat yang disapa oleh Injil Markus, Matius, Lukas. Dan itu kelihatan dalam teks Injilnya. Bisa kita temukan. Saya ambil contoh dua yang menurut saya sangat opposite, ya, bertolak belakang. Antara Injil Matius, Injil yang memang ditulis untuk kelompok atau untuk orang-orang Kristen Yahudi, dengan Injil Yohanes yang ditulis untuk orang-orang Kristen yang sudah ditolak oleh komunitas Yahudi. Kalau Injil Matius, nada yang kita temukan itu adalah konfirmasi. Ya. Matius itu ditulis untuk mengkonfirmasi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa iman mereka kepada Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari keyakinan lama mereka, keyakinan agama Yahudi, atau kita sebutlah keyakinan perjanjian lama. Karena itu misalnya Injil Matius punya ayat yang berbunyi bahwa di Matius 5, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Singkatnya, dengan bahasa saya akan seakan-akan Injil Matius itu mau mengatakan, iman kita nih kepada Yesus yang disebut Kristus itu bukan sesuatu yang tiba-tiba loh. Ini sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelum kita, sebelum zaman ini. Jadi ini pasti benar. Nah, nada yang berbeda akan Anda temukan di Injil Yohanes. Kenapa? Karena mereka sudah ditolak oleh orang Yahudi. Sehingga yang kita temukan adalah semangat konfrontasi, istilah saya. Kalau Matius itu mengkonfirm yang lama itu benar, kita menggenapkannya. Yohanes itu mengkonfrontir, ya. Iman kita yang lama itu sudah disubstitusi, digantikan oleh iman kita yang baru kepada Yesus, Sang Kristus itu. Dan karena itulah kita temukan pernyataan, akulah, ya, akulah roti hidup, terang dunia, pintu, dan seterusnya. Dan kenapa 7 hal ini? Karena ketujuh hal ini, ketujuh simbol ini, roti hidup, pokok anggur yang benar, jalan dan kebenaran dan hidup, kebangkitan dan hidup, gembala yang baik, pintu, terang dunia, itu kita bisa temukan rujukannya dalam perjanjian lama. 7 simbol ini adalah simbol yang penting dalam pemahaman iman orang Yahudi. Misalnya, nanti saya kalau ngomong ngambil jatahnya teman-teman pendeta yang lain ya. Tapi sebutlah satu misalnya. Tentang pokok anggur yang benar. Kalau kita membaca dalam Mazmur, pokok anggur yang benar itu adalah bangsa Israel. Tetapi Yohanes mengatakan, no, pokok anggur yang benar adalah Yesus. Bukan lagi Israel. Jadi Anda bisa menangkap ya, semangat dari Injil Yohanes. Yang lama sudah digantikan oleh yang baru. Ini iman kita yang benar, kalaupun Anda diusir, Anda ditolak, tidak boleh lagi bergabung dalam persekutuan di rumah ibadah, jangan takut. Iman kita adalah iman yang benar. Iman kepada Yesus Kristus. Dan disinilah kita bisa memahami
makna ketika Tuhan mengatakan, akulah roti hidup. Kenapa? Karena kalau kita melihat ke perjanjian lama, kita akan menemukan apa yang sebetulnya disebut sebagai roti hidup itu. Bahkan di teks ini kalau Anda baca satu perikop itu jelas sekali. Apa itu roti hidup buat orang Israel? Roti hidup merujuk pada peristiwa yang terjadi ribuan tahun lalu, ribuan tahun sebelum kehidupan Yesus, yaitu peristiwa yang kita kenal dengan sebagai peristiwa keluaran, Exodus. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan memulai perjalanan panjangnya 40 tahun, berputar-putar di padang gurun, sampai akhirnya mereka diberi izin, artinya diperbolehkan memasuki tanah perjanjian. Jadi kalau Anda baca perjanjian lama tuh rupanya memang sengaja tuh. Karena kalau kita lihat petanya jarak antara Mesir ke Palestina ke Israel itu tuh tidak terlalu jauh sebetulnya. Ya jauh kalau jalan kaki, tapi tidak akan memakan waktu 40 tahun. Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Itu yang kemudian mengilhami seorang teolog Jepang namanya Koyama, kalau saya nggak salah ya. Suki Koyama itu dia mengatakan Tuhan itu bekerja dengan kecepatan 3 mil per jam, ya, 3 miles an hour God. Itu kecepatan orang jalan 3 mil per jam itu. Dan selama bangsa Israel berjalan di padang gurun, kita ingat apa yang mereka makan. Tuhan menganugerahkan, memberikan makanan kepada mereka, yaitu mana, saudara. Kalau kita baca di Keluaran, mana itu katanya kalau waktu pagi, embun yang turun itu, kemudian kalau kita pernah lihat embun mungkin di tanaman, di rumput, dia akan membeku sehingga bisa diambil, ditumbuk, jadi tepung. Nah dari situlah bangsa Israel bisa membuat roti, makanan pokok mereka. Jadi buat orang Yahudi kalau mendengar kata roti hidup, pikiran mereka langsung mana yang diberikan pada zaman Musa. Ya, Musa itu tokoh paling besar buat orang Yahudi sampai hari ini. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, saya kutip saja dari beberapa ayat di perikop ini, ya ayat 32-33, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 48-51, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kata daging itu bahasa Yunaninya sarx, ya, itu juga bisa berarti tubuh sebetulnya. Jadi Anda bisa membaca ayat-ayat ini, kita bisa menangkap ya semangat konfrontasi dan substitusinya itu. Bukan Musa lagi. Yahudi itu sering disebut sebagai agamanya Musa ya. Kalau dua orang Yahudi, dua rabi berdebat tentang ajaran agama, lalu satu sudah mulai mengeluarkan senjata andalan dengan mengutip dari kitab Taurat yang secara tradisional dipercaya sebagai kitab Musa ya. Musa berkata, Iglek, ya, saat itu juga perdebatan kelar, selesai. Musa itu begitu berwibawanya buat orang Yahudi. Tapi Yesus berkata, bukan Musa yang memberikan roti yang benar itu, tapi Bapakku yang di sorga. Lalu dia katakan, akulah roti hidup itu. Ya. Simbol yang lama Musa dibuang, diganti dengan simbol yang baru. Siapa dia? Yesus itu sendiri. Tapi pesannya sama, saudara. Dan ini yang akan kita
jadikan bahan refleksi kita yang pertama malam hari ini. Apa maknanya ketika Yesus menyatakan bahwa ia adalah sang roti hidup? Yang pertama adalah sama seperti mana, maka pernyataan Yesus ini adalah sebuah undangan untuk mempercayakan diri pada pemeliharaan Tuhan. Providentia Dei, bahasa Latin. Pemeliharaan Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti dulu bangsa Israel dipelihara selama 40 tahun di padang gurun dengan mana. Dan kalau kita baca, mana itu cuman mereka terima waktu di padang gurun. Waktu udah masuk ke Kanaan udah nggak dapat lagi tuh mananya, berhenti. Tapi artinya di tengah padang gurun ya, kalau buat orang Yahudi gurun itu selalu melambangkan sesuatu yang menakutkan ya, wilderness ya, alam liar yang berat. Tapi Tuhan memelihara mereka, minimal mereka tidak akan kelaparan. Sama seperti Tuhan Allah memelihara bangsa Israel di padang gurun lewat mana, maka kita diundang juga untuk mempercayakan diri pada pemeliharaan Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tetapi karena anugerah dan pemeliharaan Allah. Dan bukankah ini sebuah kekuatan yang sangat penting, saudara? Apalagi di zaman pandemi yang tidak menentu ini. Ketika kita nggak bisa menjawab sampai kapan pandemi ini akan selesai. Kita lihat negara-negara lain ya mengalami peningkatan. Ya kalau India ya sudahlah, tidak usah terlalu heran. Saya baca tadi negara-negara yang tergolong maju dan berhasil mengatasi pandemi, Singapura misalnya, hari ini memulai pengetatan lagi, lockdown. Bandara ditutup kecuali memang orang yang perlu melakukan perjalanan. Tidak ada lagi kunjungan ke rumah-rumah. Tidak ada yang bisa memberi kepastian. Vaksin. Sampai semua orang tervaksinasi, tidak ada kepastian. Apapun itu. Dan di tengah dunia yang tidak pasti ini, bukankah pernyataan Tuhan bahwa Ia hadir untuk memelihara kehidupan kita sebagai roti hidup, seperti mana yang memelihara umat Israel di padang gurun? Bukankah ini harusnya menjadi kekuatan yang luar biasa buat kita? Yang kedua yang saya mau ajak kita renungkan adalah bahwa pernyataan Yesus bahwa Dia adalah roti hidup adalah sebuah undangan juga untuk senantiasa mencari apa yang esensial dalam banyak hal, termasuk dalam hal beriman, saudara. Menariknya kalau mana itu kan diolah jadi roti. Lalu kata roti yang dipakai di Perjanjian Baru, artos itu selalu merujuk pada yang dimaksud dengan roti di sini. Bapak Ibu jangan bayangkan roti yang kalau Anda pergi ke mall ya, lalu ke apa sih sekarang bakery yang yang lagi hype gitu ya, yang banyak kita seneng tuh. Apa misalnya kalau dulu kan apa itu namanya ya, apalah ya, ke bakery Dynamic misalnya, atau kita ke kalau di mall itu kan yang ramai banget Union ya, rotinya kan macam-macam tuh ya, enak tuh yang isinya ham, keju. Kita kan udah bukan bulan puasa ya, boleh ya kita ngomong makanan ya. Kismis sudah nggak ada kali, itu roti zaman dahulu kala ya. Segala bentuk yang cakep-cakep itu roti
chiffon, ya segala macam lah. Tapi kata roti yang dipakai di Perjanjian Baru di Injil, artos itu sama dengan kata roti yang yang ada di doa Bapa Kami yang apa namanya yang kalau dalam bahasa Indonesia menjadi makanan sehari-hari itu tidak merujuk pada roti yang cakap-cakap itu. Apakah karena pada zaman dulu nggak ada? Ya mungkin tidak sebanyak sekarang, tapi mestinya adalah makanan-makanan lain yang bagus, yang enak gitu. Tapi mana dan artos itu yang dimaksud adalah roti yang dijadikan makanan pokok. Kalau saya nggak salah, roti yang kata artos itu, artos itu, yang dimaksud itu roti yang kayak segede piring gede gitu ya, piring bulat besar, keras, rasanya kalau bukan hambar, mungkin rada asin sedikit. Kenapa keras? Karena kadang roti itu harus dibawa oleh orang yang melakukan perjalanan jauh. Jadi supaya awet. Nggak enak, tidak nikmat, mungkin agak keras, tapi penting. Karena ini yang esensial, pokok. Dan dalam hidup kita sekarang, kita suka tidak bisa membedakan lagi. Mana yang esensi, mana yang cuman apa namanya itu, tampilan luarnya. Kita sering misalnya mengomentari orang hanya dari tampilannya, dari yang kelihatan, ya, pakaiannya, mobil yang dia pakai, baju yang dia kenakan, perhiasan yang dia pakai, tapi kita tidak memperhatikan apa yang ada di dalamnya, esensinya. Kita sering meributkan banyak hal yang tidak esensial. Ya, kalau di gereja, mohon maaf misalnya soal dress code, saya ini paling anti soal dress code sebetulnya, ya. Sampai kita lupa membicarakan hal-hal yang esensial, yang mendasar, yang pokok. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup, sebetulnya itu juga sebuah undangan untuk senantiasa mencari, memusatkan hati, mengarahkan hati pada hal-hal apa yang esensial, yang pokok, yang penting. Sambil percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang pokok itu. Yang ketiga, kita bisa renungkan dari pernyataan Yesus, bahwa pernyataan Yesus bahwa ia adalah roti hidup adalah undangan untuk senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Dan itu berarti kita harus belajar untuk mau membagi dan memecah roti kepada orang lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan. Dia memecah tubuhnya sendiri, ya, simbolik. Tapi beneran, karena ia mati di kayu salib, supaya manusia memiliki persekutuan dengan Allah Tritunggal. Maka kita pun dipanggil untuk belajar memecah roti. Nah, menurut saya bukan sebuah kebetulan belaka bahwa teks kita hari ini kan Yohanes 6 ayat 35 itu dibuka dengan dimulai di ayat 25, tapi di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 kita menemukan cerita tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu boleh mencari cerita yang mirip, ada juga di Injil-Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Ada yang 4.000, yang 5.000. Tapi satu yang khas dari cerita di Injil Yohanes ini adalah yang ada di layar Anda, bahwa dalam cerita ini ada seorang anak yang membagikan bekalnya. Kita tahu ya semua itu terkenal banget lah, 5 roti dan 2 ikan. Jadi kita selalu mengasumsikan Yesus memberi makan orang banyak itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Padahal kalau kita mau teliti, yang di Matius mungkin bukan 5 roti 2 ikan. Ya, kalau nggak salah cuma disebut
beberapa potong roti. Ya, nggak semua ada ikannya, cerita memberi makan orang banyak itu. Tapi yang di Yohanes 6 ayat 1-15, seorang anak dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Saya pernah mengkhotbahkan ini kalau nggak salah, bahwa beberapa penafsir Alkitab memberikan sebuah tafsiran yang menarik. Mereka katakan bekal 5 roti dan 2 ekor ikan ini sebetulnya kalau untuk ukuran seorang anak terlalu banyak. Tapi kemudian ada kemungkinan yang lebih mungkin bahwa anak ini tidak pergi sendirian. Ya, zaman dulu agak nggak mungkin seorang anak keluyuran sendirian, apalagi di tengah orang banyak. Jadi dia kemungkinan besar dia itu datang bersama dengan keluarganya, ayahnya, ibunya, mungkin punya saudara. Sehingga bekal 5 roti 2 ikan ini adalah bekal keluarganya sebetulnya. Bekal yang mereka bawa untuk dimakan ketika mendengar atau Tuhan Yesus mengajar. Sehingga ketika mereka menyerahkan bekal itu, yang mereka serahkan itu sebetulnya adalah ya bekal mereka. Yang tadinya cukup buat mereka, tapi kemudian mereka berikan kepada Yesus untuk dibagi ke orang banyak. Dan menurut saya, entah bagaimana caranya Yesus melakukan mujizat ini, tetapi bahwa ada satu keluarga yang mau memberikan bekalnya buat dibagi ke orang banyak, menurut saya inilah mujizatnya dalam kesempatan itu. Mujizat yang luar biasa. Mujizat ketika orang mau memecah rotinya. Nanti Tuhan Yesus yang memecah roti itu, tapi keluarga ini yang mau memberikan apa yang ada pada mereka. Yang semula cukup, tapi kalau dibagikan jadi kurang. Artinya mereka mungkin tidak akan bisa dapat cukup. Tapi kemudian dengan kuasa Tuhan, semua orang kebagian, bahkan lebih. Perumpamaan ini selalu menarik. Bukan perumpamaan. Cerita ini selalu menarik buat saya. Lebih menarik dari yang di Matius, Markus, dan Lukas. Karena ada keluarga dan sosok anak kecil yang mau berbagi itu. Mereka sudah memecah roti mereka untuk kemudian dipecahkan oleh Tuhan Yesus dan dibagikan kepada orang banyak. Dan sebetulnya itu yang menjadi makna dari sakramen, salah satu sakramen paling penting dalam kehidupan kita sebagai gereja, perjamuan kudus. Ketika kita memecah roti dan berbagi, sehingga semua orang mendapatkan. Yang sedikit bisa menjadi banyak buat semua. Dan yang menarik kata memecah roti itu sendiri, dalam bahasa Latin, memecah itu cum, roti itu panis. Kata inilah kata yang kemudian menjadi akar kata dari kata company. Ya bukan ya, company kalau ingat zamannya VOC dulu ya. Company, perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu ini pengusaha, punya perusahaan, secara filosofis, perusahaan itu tugasnya adalah memecah roti. Supaya semua orang, sebanyak mungkin orang, mendapatkan berkat. Bukan malah merampas roti orang lain untuk dirinya sendiri. Dan inilah makna yang kita hayati setiap kita merayakan perjamuan. Ketika kita memecah roti itu, kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama. Lewat roti yang kita pecah-pecahkan itu, dan kita bagikan. Dan tentunya itu sebuah pengingat, bukan cuma dalam perjamuan kudus, tetapi juga dalam kehidupan kita seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Itulah undangan dari Yesus agar kita mempercayakan diri dan hidup kita kepadanya dalam pemeliharaan Tuhan. Undangan untuk boleh terus mencari apa yang esensial dan mempercayakan bahwa Tuhan akan mencukupkannya
tapi juga untuk mau memecah-mecah roti kita, agar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita selalu. Amin. Kita akan masuk ke doa syafaat. Saya menemukan Anda di kolom chat. Adakah Bapak Ibu yang juga mau punya permintaan doa? Pokok yang untuk dimasukkan dalam doa syafaat. Di kolom chat ada untuk Pak Dedi. Kalau ada boleh langsung buka saja mic-nya kalau Anda ingin. Tidak ada? Baik. Kalau nggak ada lagi, baik, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah yang boleh kami terima dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Roti hidup yang memberikan kehidupan, yang mengundang kami untuk hidup dalam persekutuan bersama Bapa Surgawi, bersama Allah Tritunggal, bersama juga dengan sesama kami, yang mengundang kami untuk memecahkan roti kami agar menjadi berkat sebagaimana Yesus Kristus juga telah memberikan dirinya untuk menjadi berkat bagi kami semua ketika ia mati di kayu salib dan melayankan keselamatan buat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi, tetapi juga di tengah situasi sukacita yang dirayakan oleh bangsa kami dengan hari raya yang dirayakan oleh sebagian dari kami, dari bangsa ini, untuk umat Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, untuk gerejamu, umat Kristiani yang merayakan Hari Kenaikan kemarin. Yang tentunya juga semuanya adalah sukacita bagi kami. Tapi biarlah perayaan ini, sukacita ini tidak membuat kami melalaikan bahwa kami masih harus menjalani hidup dalam disiplin, dalam protokol kesehatan. Sehingga penyebaran dari virus COVID-19 boleh kami tekan. Sambil kami berdoa untuk upaya vaksinasi yang sedang berlangsung, supaya boleh berlangsung dengan baik. Kalau ada orang-orang yang masih menolak karena alasan-alasan yang mungkin dibuat-buat atau yang dipengaruhi oleh berita-berita tidak benar, kiranya Tuhan yang membantu memberikan kesadaran kepada mereka. Kami mau berdoa untuk para pemimpin kami yang harus mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang tepat di tengah situasi, suasana yang mungkin tidak ideal. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan dan keberanian kepada mereka. Kami mau berdoa juga untuk saudara kami yang ada di daerah-daerah yang mengalami berbagai bencana alam baru-baru ini di Nusa Tenggara Timur, lalu yang baru terjadi di Nias, di Sumatera Utara, banjir. Tuhan yang menguatkan mereka, saudara kami ini. Tuhan yang bukakan jalan agar mereka boleh mendapat pertolongan yang baik, yang sesuai dan tepat. Pakai kami juga untuk boleh membantu dalam kapasitas yang ada pada diri kami. Kami juga mengingat akan saudara kami
di daerah Sulawesi Tengah yang juga kehilangan orang-orang yang mereka kasih karena tindakan tidak bertanggung jawab dari sejumlah orang. Kiranya Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan kepada mereka, supaya juga aparat keamanan boleh bertindak dengan benar dan mencegah hal ini terulang kembali. Kami mau berdoa untuk kehidupan gerejamu, gereja yang saat ini juga harus menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi. Biarlah setiap kondisi ini tidak membuat gerejamu lupa bahwa ia dipanggil untuk memecahkan rotinya, menjadi berkat bagi lingkungannya. Maka mampukan kami sebagai gerejamu juga untuk terus menjadi berkat dalam segala keadaan yang ada. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami di tengah pergumulan yang ada, kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan anak-anak kami, anak-anak kami yang mungkin masih harus menjalani berbagai ujian di akhir tahun ajaran ini, juga Tuhan yang pimpin dan berkati mereka. Secara khusus kami mau mengingat beberapa saudara kami yang dalam kelemahan fisik karena sakit, yang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Francisca, untuk Bapak Dedi, Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk Bu Sinta dan seluruh keluarga dari Bapak Endra Karno yang telah kembali kepadamu beberapa waktu lalu. Berikanlah penghiburan dan kekuatan darimu. Kuatkan mereka. Bersama. Inilah doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan bernyanyi lagu penutup, Tuntun Aku Tuhan Allah. Nggak ada suara, Pak. Maaf, Pastira, suaranya tidak keluar ya? Maaf, suaranya nggak keluar ya Bapak Ibu? Iya, belum keluar tadi. Oke. Sip. Pastira belum ada, Pak. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Ini kenapa tidak mau keluar suaranya sih? Sini aja deh coba.
Bagaimana kalau akapela saja, Pak Yohanes yang nyanyi? Aduh, kenapa tidak bisa keluar ini? Saya jadi bingung. Saya stop dulu deh share-nya ya. Ah, kenapa begitu? Ya. Ya sudahlah, Bapak Ibu percayalah itu lagunya. Kenapa tidak bisa keluar, Pak ya? Nggak usah pakai musik, Pak Stira. Ya sudah. Jadi saya akapela dong kalau gitu. Iya. Lebih lagi. Kalau enggak Pak Yohanes dah bantu nyanyi. Oh, Ya. kita nyanyi dah, tuntun aku Tuhan Allah ya, Bapak Ibu. Speaker aja ya. Kenapa? 1, 2, 3 gitu. Boleh, kita nyanyi rame-rame ya. Semua buka speakernya ya. Semua buka mikrofonnya Pak, bukan speakernya Oh, Pak. speaker ya, mikrofon ya. Kalau Sorry. speakernya yang dibuka jebol kabeh itu handphonenya. Ya. La, 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 la. Begitu ya. Nah, yuk. 1, 2, 3. Tuntun aku Tuhan Allah lewat dunia. Berkatlah dengan setia, bimbing aku yang melewati Tunggu ayat keduanya keluar sebentar lagi. Tuntun aku Tuhan Allah, Buka sumber Air hidup penyembuhan jiwaku dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat perisaiku, kau perisai hidupku. ada Atas sungai Yordan, hapuskanlah lakuku. ya berlepas Selama aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Sudah lama ya kita nggak nyanyi bareng dalam artian bareng-bareng ya ini ya. Kekacauan yang menyenangkan. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa penutup dan berkat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Lewat firman yang sudah dibagikan, lewat pujian yang kami boleh naikkan bersama. Kami percaya bahwa kamilah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah dalam Yesus Kristus Sang Roti Hidup, yang memanggil kami juga untuk ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang lain, untuk boleh berbagi, membagikan apa yang ada pada kami, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Maka biarlah kami menjalani hidup kami beristirahat malam hari ini untuk besok kembali bangun dengan
kesegaran dan panggilan baru dari-Mu, hanya dengan berkat Tuhan dalam Yesus Kristus. Maka biarlah kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Puji terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. malam. Malam.